Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari tugas proyek pemrograman lanjut, yaitu aplikasi Inventory Point of Sale. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Zifran Vita Diatama, 2 Agnitiara Manumpil, 3 Nita Huwaida, 4 Harnaka Rizky Pratama, 5 Muhammad Akmal Wahid, 6 Albert Stanley, 7 Nino Zayat Salvanda, 8 Dina Hendriani Putri Nabila, 9 saya sendiri Vera Kristina, 10 Ikhwan Hamdi Azhari. Nah, adapun latar belakang dari dibuatnya proyek ini yaitu pada saat ini banyak bisnis yang masih menggunakan pencatatan barang secara manual. Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah antara lain yaitu kesalahan dalam pencatatan data barang, sulit untuk memantau stok barang, sulit untuk membuat laporan inventory barang masuk dan juga barang keluar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami membuat aplikasi Inventory Point of Sale atau serba dengan menggunakan bahasa CISAP untuk memudahkan user dalam meningkatkan pelayanan dan mencegah kesalahan perhitungan sehingga tidak menjadi kerugian. Nah, adapun tujuan lainnya yaitu untuk menerapkan materi pada mata kuliah pemrograman lanjut, khususnya dalam bahasa pemrograman CISAP yang telah diajarkan. Nah, adapun batasan masalah dari pembuatan proyek ini, yang pertama aplikasi hanya mencakup sistem inventory barang. Nah, dalam inventory barang itu mencakup barang masuk, barang keluar, dan laporan. Adapun flowchart akan dipaparkan oleh rekan kami, Mas Ikhwan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Vera atas kesempatan yang diberikan. Jadi di awal pembuatan program ini tentunya harus dibuat perencanaannya. Salah satunya adalah pembuatan flowchart. Nah, untuk flowchart bagian pertama di sini dijelaskan tentang bagaimana menu-menu utama ini ditampilkan. Jadi secara umum aplikasi yang telah kami buat terdiri dari 3 menu utama, yaitu menu barang yang nantinya akan berisi tentang daftar-daftar barang yang ada di dalam inventory, kemudian menu barang masuk yang nantinya berfungsi untuk media atau sarana transaksi masuknya barang ke dalam inventory. Terus yang ketiga ada menu barang keluar. Nah, ini fungsinya untuk menginventarisir barang-barang yang keluar dari inventory. Next. Nah, untuk yang pertama di menu barang, ketika kita masuk ke menu barang, nanti akan tampil daftar atau data-data barang yang ada di dalam inventory. Ada 3 fungsi utama yang bisa dijalankan di menu ini. Yang pertama itu insert, yang fungsinya untuk menambahkan data ke dalam database. Kemudian ada fungsi update, dan yang terakhir ada fungsi delete. Nah, fungsi insert ini nantinya akan mengakomodir beberapa data detail yang terkait dengan data-data barang, diantaranya ID barangnya, kemudian ada nama barangnya, stok barangnya berapa banyak, terus ada price atau harganya, dan di situ juga ada keterangan data barang ini kapan dibuat atau created date-nya, terus kapan diubah updated date-nya. Kemudian setelah datanya kita isi, kemudian di save, nah nanti data barang itu akan tersimpan di dalam database. Kemudian untuk update di sini kita dapat mengubah data barang yaitu nama dan price-nya atau harganya. Nah, kedua data ini nantinya bisa kita ubah berdasarkan ID barangnya. Terus yang terakhir, yang ketiga, kalau misalnya kita ada kesalahan penginputan barang, nah itu bisa kita gunakan fungsi delete untuk menghapus. Nanti tinggal kita pilih saja ID barang yang ingin dihapus, lalu kita delete dan datanya akan dihapus dari database. Oke, next. Kemudian menu yang kedua yaitu menu barang masuk. Nah, pada saat kita masuk ke menu barang masuk, nanti akan ada tampil barang-barang apa yang saja yang sudah masuk. Nah, itu difasilitasi dengan fungsi insert. Nanti kita bisa masukkan ID. ID di sini yaitu ID transaksinya, jadi ID barang masuknya. Kemudian ada produk ID-nya. Ini mereferensi terhadap data barang yang sebelumnya kita input di menu barang tadi. Kemudian ada jumlah itemnya ada berapa banyak, dan sama seperti di menu barang juga ada data created date-nya. Nah, data-data ini juga nanti akan disimpan ke dalam database. Oke, next.
Nah, menu yang ketiga yaitu tampil data barang keluar. Secara umum atau secara garis besar hampir sama dengan data barang masuk. Cuman di tahapan pada saat kita menginputkan barang yang akan keluar, itu nantinya akan ada proses validasi. Jadi setelah kita inputkan ID barang keluarnya atau ID transaksinya, kemudian kita inputkan ID barang yang akan keluar, kemudian total barang yang akan keluar. Nah, nanti setelah kita lanjut prosesnya, akan ada proses validasi di mana dia akan mengecek apakah barang yang akan keluar itu jumlahnya masih tersedia. Jadi kita menggunakan operator komparasi lebih besar, yaitu stok out-nya apakah lebih besar daripada stok barang. Jika misalnya tidak, nah itu akan dilanjut ke database, jadi datanya akan berubah. Namun jika stok barangnya ternyata yang mau keluar masih lebih banyak atau lebih besar, dalam artinya stok barang yang tersedia itu masih lebih sedikit, nah itu akan muncul message box yang memperingatkan bahwa jumlah yang mau keluar ini lebih banyak daripada stok barang. Nah nanti itu kita akan harus mengubah kembali jumlah stok barang yang akan dikeluarkan. Oke, mungkin untuk flowchart secara umum seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya tentang diagram, saya kembalikan ke Mbak Vera. Baik, untuk selanjutnya, untuk diagram akan dipaparkan oleh Kak Anita, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Kak Vera. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait diagram. Mungkin untuk diagram bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan terkait use case diagram. Nah, di sini untuk aktor dari use case diagram di aplikasi Inventory POS ini hanya ada admin. Nah, admin ini bisa melakukan aktivitas, yaitu ada 6 use case yang sudah dipaparkan di diagram ini. Yang pertama itu ada use case untuk melihat data barang. Yang selanjutnya ada use case untuk memanipulasi data barang, di mana di sini admin bisa melakukan tambah, delete, dan edit untuk data barang. Selanjutnya di sini ada use case untuk melihat data barang masuk. Terus untuk use case yang keempat itu memanipulasi data barang masuk. Di sini admin sama halnya seperti tadi bisa melakukan tambah, delete, dan edit untuk data barang yang masuk. Terus selanjutnya itu use case untuk melihat data barang keluar. Terus yang terakhir ada use case untuk memanipulasi data barang keluar, di mana di sini admin bisa melakukan tambah, edit, dan hapus untuk data barang keluar. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut untuk yang diagram selanjutnya. Nah, di sini untuk kelas diagram yang diterapkan di aplikasi Inventory POS. Nah, di sini ada 3 diagram, 3 kelas diagram. Yang pertama ada produk, di mana di sini terdiri dari ID, di mana di sini ID itu primary key, terus kemudian ada field name, stock, price, created date, dan update date. Terus selanjutnya untuk produk ini terhubung dengan kelas diagram outcoming product, di mana di sini untuk kelas diagram ini ID itu adalah primary key, terus product ID adalah foreign key dari kelas diagram produk, terus kemudian ada field number of item, selanjutnya ada field untuk created date. Kemudian untuk kelas diagram yang terakhir itu ada incoming product, di mana di sini ID itu merupakan primary key-nya, terus kemudian di sini ada product ID, yaitu foreign key dari kelas diagram produk, kemudian ada field number of item, kemudian ada field price, dan ada field created date. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan terkait diagram sudah cukup. Mungkin saya kembalikan ke Kak Vera. Terima kasih. Terima kasih Kak Anita. Untuk selanjutnya, untuk peran aplikasi dan screenshot akan dijelaskan oleh Kak Tiara. Kak Tiara, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Vera.
Jadi untuk bagian screenshot program bisa di next slide. Jadi ini seperti yang terlihat ya, ini hasil dari screenshot program yang sudah dibuat. Jadi yang pertama ini ada terdiri dari dashboard ya, itu master. Kemudian yang kedua ini bisa kita lihat bahwa ini bagian dari form barang yang terdiri dari ID barang, nama barang, dan harga. Nah, kita tinggal menambahkannya terus kemudian dengan mengubah atau menghapus juga. Kemudian untuk bagian barang masuk terdiri dari ID barang dan ID barang, nama barang, serta stok atau stok masuk. Ini bisa kita lihat ada bagian tambah ya, atau bisa juga menghapus. Kemudian ada barang keluar yang keempat. Jadi ini ada ID, terdiri ID barang, dan kita bisa juga memasukkan nama barang, kurang lebih sama ya seperti tampilan dari barang masuk, stok, dan stok keluar. Nah, untuk pengujian aplikasi atau demo saya serahkan ke rekan saya, Muhammad Siga. Ya, baik Kak Tiara. Untuk pemaparan screenshot atau run programnya, mohon izin teman-teman saya buka aplikasi Visual Studio-nya terlebih dahulu. Baik, kita lakukan run atau compile terlebih dahulu agar aplikasinya dapat berjalan. Kita klik tombol berikut ini. Nah, jika aplikasinya sudah di-run, tampilan utama atau tampilan pertama yang awal kali muncul adalah tampilan dashboard yang terdiri dari menu data master yang di dalamnya ada barang, barang masuk, dan barang keluar. Kita coba menu barang terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Pada menu barang, kita bisa memasukkan ID barang, nama barang, dan harga. Kita coba terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita masukkan ID barangnya 1001. Lalu nama barangnya misalkan topi, dan harganya 90.000. Kemudian klik tombol tambah untuk menambahkan data. Nah, jika sudah ditambah, data yang barusan diinput akan masuk ke bagian paling bawah. Di sini stok default adalah 0, di mana ketika baru memasukkan barang, maka stok yang diberikan adalah 0. Kita bisa menambahkan stok pada menu data barang masuk. Kita tutup terlebih dahulu aplikasinya, menunya. Lalu kita masuk ke menu data barang masuk. Kita pilih terlebih dahulu ID yang baru diinput, yaitu 1001. Nah, jika sudah diinput, maka barang yang baru diinput akan muncul di form data barang masuk seperti topi, ID barangnya, nama barangnya, dan stoknya. Untuk barang masuk, kita masukkan terlebih dahulu ID transaksi atau ID barang masuknya seperti berikut ini. Kita cari yang belum ada, misal 7. Lalu kita tambahkan stoknya, misalkan kita tambahkan 10 stoknya. Kemudian klik tambah. Berhasil menambahkan stok. Kemudian kita lihat di data barangnya apakah sudah berhasil ditambah atau belum. Kita masuk ke data barang. Kita lihat. Nah, jika sudah berhasil ditambah, maka stoknya akan bertambah sesuai dengan yang dimasukkan di menu barang masuk. Lalu kita masuk ke menu barang keluar. Pada menu ini, sistemnya hampir sama seperti barang masuk, hanya saja untuk barang keluar, fungsinya yaitu mengeluarkan stok dari barang yang ingin dikeluarkan stoknya. Misalkan kita keluarkan stok topi yang baru kita input, kita masukkan ID-nya 4. Nah, pada menu barang keluar ini ada validasi jika stok yang dikeluarkan melebihi stok yang tersedia, maka dia akan muncul pesan seperti berikut ini. Kita masukkan contoh sebagai berikut, stok yang keluar kita misalkan 20, kita klik tambah. Nah,
akan muncul validasi seperti ini, stok keluar tidak boleh melebihi dari stok barang. Oke. Kemudian kita isi stok keluarnya dengan angka di bawah 10, misalkan kita isi dengan 5, kemudian kita klik tambah. Oke, berhasil mengeluarkan stok. Kemudian kita kembali ke menu data barang untuk melihat apakah stok barangnya sudah berkurang atau belum. Kita lihat. Nah, jika sudah berhasil dikeluarkan, maka stok barangnya akan berkurang juga sesuai dengan yang dikeluarkan. Baik, cukup sekian. Mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Vera untuk penutupannya. Baik, terima kasih untuk Mas Gibran, Mas Ikhwan, Mas Albert, Kak Nita, Kak Tiara yang telah mempresentasikan proyek kami. Mungkin demikian presentasi mengenai proyek Point of Sale dari kelompok 3. Saya Vera mewakili teman-teman dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan materi ini. Saya mohon maaf, kami mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.